Halo teman-teman, ya kembali lagi ke channel aku Dimas Prasetyo. Dan selamat datang di Bala Bahas Bola. Dan apa ya? Dan untuk video kali ini kita akan membahas tentang berita-berita bola harian. Ya semoga aku bisa upload harian ya kalau lagi aktif lihat berita-berita bola kali ini. Tapi ini lagi berita bola kali ini lebih lebih bisa ya ada heboh ada enggak gitu kan, tapi ya kita lihat aja menurut kalian kayak gimana. Dan untuk berita pertamanya itu Xavi Hernandez, pelatih dari Barcelona. Pelatih dari Barcelona sudah beritahu Frenkie De Jong untuk kalau misalnya dia tetap di Barcelona, dia akan potong gaji 50% gitu dari gajinya yang sebelumnya 18 juta menjadi 9 jutaan, 9,2 kalau nggak salah. Nah, kalau dipikir gila sih, maksudnya kalau dipikir kayak apa ya, sebenarnya kan Frenkie De Jong kan mau diminatin banget sama Ten Hag gitu kan dari MU. Sampai sebenarnya dari Barcelona juga sudah deal sama MU untuk deal harga untuk transfer De Jong, tapi kan sedangkan dari klubnya juga kayak jor-joran gitu untuk beli pemain gitu kan, dari Lewandowski 40, Rapinya juga sampai 50 60 ya gitu kan, sama kayak tapi kayak banyak masih yang belum terpenuhi juga gitu kan. Lalu juga dari De Jong juga malah kemarin dimain di pramusim malah jadi back gitu, yang Frenkie De Jong ini sebagai back tengah tiba-tiba dimainin jadi back gitu, jadi kayak apalah. Dan juga kalau bisa dibilang gimana ya, klubnya sendiri gitu, Barcelona gitu kan, mau sudah kayak menganukan Frenkie De Jong gitu, tapi Frenkie De Jong kan tetap kukuh untuk stay di situ. Kayak gila sih, wah seberapa cintanya dia sama Barcelona gitu, sampai kayak anggapannya tuh dari Barcelona sudah kayak halus banget supaya dia pindah dari Barcelona, tapi dia tetap stay gitu sampai rela menurunkan gaji. Kayak anjir, gila sih. Sampai kan rumornya kan Frenkie De Jong dianuin sama dihubungin sama Ten Hag juga kan, dihubungin kayak setiap hari personal gitu kan, tapi tetap bisa stay di Barcelona tuh kayak wah keren sih. Kayak aku bilang keren, tapi kayak gimana ya mikirnya, bingung ya. Tapi utang De Jong katanya kabarnya sudah dibayar lunas oleh pihak Barcelona dengan rasanya 17-18 jutaan gitu, utang Barcelona ke De Jong. Tapi ya gila sih Frenkie De Jong tetap stay di Barcelona. Wah gila sih, setia banget. Dan lanjut aja ke berita kedua. Untuk berita keduanya dikabarkan Liverpool sudah berhenti untuk merekrut pemain lagi, beli pemain lagi. Nah kalau nggak salah Liverpool ini sudah beli 3 pemain baru gitu, dari Darwin Núñez pastinya kemarin yang 80 juta itu, Fabio Carvalho dengan Calvin Ramsey gitu. Dan ya dari 3 rekrutan itu sih Núñez yang paling mahal gitu dari pembelian Liverpool. Lalu setelah itu kan kata Jurgen Klopp, dia gak bakal beli atau belajar pemain lagi untuk Liverpool. Ya kita lihat aja ke depannya apakah squad Liverpool bisa build up lagi gitu kan. Semoga naik aja sih, nggak stagnan sampai kalah sama MU, walaupun ya dari sisi seberang kan kayak cuma pramusim, tapi kan walaupun pramusim tapi harus all out juga sih kalau menurut aku, kalau walaupun pramusim gitu. Ya itu sih ya. Berita selanjutnya itu MU lagi. MU dikabarkan
kan sebelumnya Ronaldo akan, kalau misalnya mau pindah, dia akan dipinjamkan dengan dengan syarat Ronaldo itu bersedia perpanjang kontrak gitu semasa peminjaman di di klubnya nanti gitu, sampai kayak gitu kan. Siapa ya agennya dari kan, agennya Ronaldo kan George Mendes gitu, sampai kayak bingung atau terkejut ya bisa dibilang. Ya walaupun kayak Ronaldo itu masih belum tahu kayak gimana, soalnya Ronaldo hari ini katanya sudah balik ke Manchester gitu, dan bakal ketemu sama Ten Hag dan lain-lainnya gitu, dan kita nggak tahu kayak gimana kelanjutannya untuk transfer Ronaldo ini. Gimana ya, Ronaldo ini terlalu ambisius banget dengan Liga Champions. Iya, tahu kayak pengen banget menjaga rekornya, iya, tapi kan untuk aku pribadi ya, permainan bola itu kan dari semua dari semua sisi kan. Ini buruknya tuh sepak bola tuh, dengan adanya kayak pemain terbaik tuh kayak orang tuh kayak memiliki ego sih kalau kataku. Itu sih kayak ya pemain terbaik inilah pemain yang terbaik di Eropa lah, bla 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 lah. Iya, tahu menjaga rekor, tapi kan bolanya kan mainnya 11 orang, nggak 1 orang gitu kan. Dan juga untuk strategi sekarang sih, kalau berpusat dengan 1 orang kayak gitu kayaknya kurang sih. Dan juga permainannya semuanya main strategi Ten Hag tuh semuanya tuh gerak gitu. Jadi kalau ngeliat MU sekarang itu kayak enak aja ditonton gitu, kayak itu. Sedangkan di pertandingan pramusimnya ya, tapi kalau ada Ronaldo sih nggak tahu kayak gimana ya. Ya lihat aja nantilah apakah Ronaldo bakal setuju atau gimana. Semoga aja sih ya nggak usah ribet-ribet lah, stay aja di MU buat yang katanya dulu pahlawan yang kembali datang gitu. Ya udah, buat MU tuh biar ya orang tuh bisa percaya kalau Ronaldo tuh yang dulu tuh telah kembali gitu, bukan jadi pengecut hanya memikirkan egonya. Itu sih kalau menurut aku. Ya sejujurnya walaupun aku juga suka Ronaldo, tapi kalau kayak gini caranya ya jujur aja ini mematikan karirnya sendiri sih kalau menurut aku ya. Kalau menurut kalian beda ya udah nggak apa-apa gitu, kita komen aja di bawah, oke? Dan berita selanjutnya, Ben Davies yang pemain dari Tottenham baru memperpanjang kontraknya 1 tahun di Tottenham yang seharusnya berakhir 2024 jadi 2025 gitu, nambah setahun kan. Nah, yang sebelumnya itu kalau nggak salah Ben Davies ini jadi back kiri gitu kan, karena sekarang dilatih sama Conte jadi dirotasi. Jadi untuk Ben Davies ini mainnya di tengah gitu, di tengah, back tengah, bukan pemain tengah ya, di back tengah, dan cukup solid sih. Dan gimana ya selanjutnya aku nggak tahu sih, tapi kalau dilihat pemain si Ben Davies ini kayak lebih leluasa aja sih mainnya di permainan bertahannya gitu selama di Tottenham. Ya kita nggak tahu lagi kayak gimana Conte nanti di Tottenham bakal kayak gimana untuk permainan di Tottenham gitu kan. Ya kita lihat aja nanti. Dan ya ke berita selanjutnya kembali lagi ke Chelsea. Ya Allah, Chelsea, aku bingung sama Chelsea ini. Berapa kali Chelsea itu sudah ditolak sama pemain-pemain lain gitu. Kalau Ronaldo kan ditolak klub-klub tuh, dari Atletico kemarin kan ditolak juga gitu. Ya kalau kita lihat malah Chelsea ini kayak banyak banget yang nolak sama Chelsea ini. Entahlah kayak gimana, apakah kurang gitu aja sih, kurang seksi atau kayak gimana ya untuk Chelsea. Tapi ya bingung juga kenapa orang bisa menolak Chelsea gitu dari kemarin gitu. Dan sekarang nih berimbas ke Chelsea juga mundur dari perburuan atau pembelian dari Conte itu. Dan ya karena itu Barca nikung lagi Conte ini. Dan kabarnya Barca akan membayar transfer 50 dengan bonus 10 juta kalau nggak salah.
10 juta euro untuk transfernya Konde. Ya Allah, aku bingung sih, kayak gimana sih Chelsea ini, nggak habis pikir aja sih kenapa Chelsea ini selalu kayak gini. Ya nggak tau lah. Ya udah, next aja dulu. Next, berita selanjutnya, striker. Berhubungan sama striker, Real Madrid mencari penggantian untuk Benzema gitu. Karena kemarin pas pramusim kemarin Benzema nggak dimasukkan karena cedera, jadi kayak Madrid mencari pelapis atau ya pelapis atau pengganti Benzema-nya juga sekalian gitu, buat lini serang dari Real Madrid. Dan juga dari pelatih Madrid juga kan kemarin bilang kalau si Madrid ini untuk skuadnya sudah cukup kuat, sudah cukup penuh, dan kemarin juga baru beli pemain dengan harga 100 juta gitu kan. Dan ya nggak tahu lagi sih kayak gimana Madrid ini, kayak masih bertumpu sama Benzema atau gimana. Tapi mungkin karena dari Ancelotti juga pengen mencari pelapisnya Benzema, dan Benzema juga bisa dibilang umurnya udah mulai tua juga kan ya dicari penggantinya aja gitu. Ya udah, berita terakhir ini adalah Paul Pogba. Ya Allah, Pogba baru pindah dari MU ke Juventus dengan gratis gitu kan, malah cedera, belum liga dan belum main loh sebenarnya itu kan ya. Dan dan dari pernyataan Juve kalau Pogba ini kena cedera meniskus lutut gitu ya. Kalau gitu sih kayak kadang muncul gitu sih ya, kita nggak tahu sih. Dan katanya juga Pogba bakal menepi dari lapangan bola. Anjay, menepi dari bola, maksudnya menepi dari pertandingan nanti gitu kan, selama 30 sampai 35 hari itu Pogba nggak bakal main gitu. Dan ya, dipastikan ya Ronaldo besok Ronaldo lagi sih, si Pogba sih nggak bakal tanding ya melawan Barca untuk besok pagi jam 7 ya. Ya gimana ya, kalau dari pasti kalau fans MU bakal senang banget sih mendengar kayak gini, Pogba kayak gitu. Ya gimana lah, terlalu ambisius juga nggak boleh sih sebenarnya. Ya tahu sih kalau manusia itu kan ada quality anehnya, jadi bisa menilai menentukan aneh sendiri. Tapi kalau kayak gini kan dengan tambah sedikit aja sih pendapat aku aja sih, karena kemarin Pogba mentari segala buat mengelucuin membuat kayak gitulah ya, riba lah karena transfer bla 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 gitu, malah jadi kayak gini kan. Seharusnya ya udahlah, kalau baik-baik aja, nggak usah kayak buat gitulah gitu. Kalau kayak gini kan jatuhnya kayak bisa dibilang karma sih. Iya, atau walaupun aku agak sedih juga sih kenapa kayak gitu kan si pokoknya. Ya udahlah, itu aja lah untuk berita kali ini. Dan ya kita next saja kayak gimana selanjutnya. Ya pastinya aku bakal menunggu berita Ronaldo sih, karena Ronaldo nih ya Allah ribet gitu kan transfernya gitu, kayak gimana. Dan katanya hari ini bakal ketemu sih, nggak tahu lah apakah bakal ada si Sir Alex Ferguson di di MU besok ya, kita lihat aja nanti. Dan itu aja lah untuk berita kali ini, dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Silakan like, comment, juga subscribe ya di video ini. Thank you teman-teman semua, dan dadah.